Perang Rusia dan Ukraina telah memasuki fase yang jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun awal konflik. Tidak ada lagi pergerakan cepat, tidak ada euforia kemenangan instan, dan tidak ada ilusi bahwa konflik ini bisa diselesaikan dalam hitungan bulan. Yang terjadi sekarang adalah perang jangka panjang, perang daya tahan, dan perang strategi. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan bukan hanya ditentukan oleh senjata paling canggih, tetapi oleh kemampuan negara untuk bertahan, beradaptasi, dan mengendalikan tempo konflik. Di titik inilah Rusia menunjukkan bahwa ia tidak sedang terburu-buru, tetapi bermain dalam permainan waktu yang panjang. Garis depan perang hari ini relatif stabil secara geografis, tetapi sangat aktif secara militer. Di Donetsk dan sekitarnya, pertempuran berlangsung hampir tanpa jeda. Rusia tidak lagi memaksakan terobosan besar yang berisiko tinggi, melainkan menekan secara bertahap dengan artileri, drone, dan infanteri dalam skala terbatas namun konsisten. Setiap desa, setiap posisi parit direbut dengan perhitungan biaya dan manfaat yang dingin. Ini bukan pendekatan yang spektakuler, tetapi efektif dalam jangka panjang. Ukraina memang bertahan dengan gigih, tetapi tekanan konstan seperti ini perlahan menggerus sumber daya, personel, dan stamina nasional. Di sektor Kharkiv dan Kupiansk, Rusia tampak berhati-hati namun disiplin. Tidak ada serangan besar yang sembrono. Yang terlihat adalah upaya membangun posisi, mengganggu logistik Ukraina, dan memaksa Kiev mempertahankan banyak sektor sekaligus. Sementara itu di selatan, khususnya Zaporizhia, Rusia fokus mempertahankan koridor darat yang sangat vital menuju Crimea. Keberhasilan menjaga wilayah ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol bahwa Rusia mampu mengamankan kepentingan strategisnya di bawah tekanan internasional yang luar biasa. Salah satu keunggulan Rusia dalam konflik ini adalah konsistensinya dalam menggunakan kekuatan yang sesuai dengan doktrin militernya. Artileri tetap menjadi raja medan perang, bukan karena Rusia tidak punya teknologi lain, tetapi karena pendekatan ini terbukti paling efektif dalam perang posisi. Ditambah dengan penggunaan drone secara masif dan sistem peperangan elektronik, Rusia berhasil menciptakan lingkungan tempur yang sangat sulit bagi lawan. Banyak analis Barat mulai mengakui bahwa Rusia bukan kehabisan senjata, bukan kehabisan strategi, dan justru semakin adaptif terhadap dinamika medan perang modern. Serangan rudal dan drone Rusia ke infrastruktur Ukraina sering dipandang kontroversial, tetapi dari sudut pandang militer, ini adalah bagian dari strategi tekanan total. Target energi, logistik, dan industri militer Ukraina bukan dipilih secara acak. Tujuannya jelas, melemahkan kemampuan negara untuk menopang perang dalam jangka panjang. Strategi ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya fokus pada garis depan, tetapi memahami perang sebagai sistem yang saling terhubung antara medan tempur, ekonomi, dan psikologi publik. Kedepan Rusia tampaknya tidak akan mengubah pendekatan dasarnya. Tidak ada tanda bahwa Moskow ingin eskalasi liar, tetapi juga tidak ada indikasi bahwa Rusia akan mundur dari tujuan intinya. Rusia ingin memastikan bahwa wilayah yang telah dikuasai tidak bisa direbut kembali, sambil terus meningkatkan posisi tawarnya di meja diplomasi. Dalam konteks ini, waktu justru menjadi sekutu Rusia. Selama konflik berlarut, tekanan politik dan ekonomi di Barat perlahan meningkat, sementara Rusia telah menyesuaikan ekonominya dengan realitas perang.
dunia internasional bereaksi dengan cara yang semakin terbelah. Barat tetap mendukung Ukraina, tetapi dengan kelelahan yang mulai terlihat. Debat internal, tekanan anggaran, dan dinamika politik domestik mulai mempengaruhi konsistensi bantuan. Di sisi lain, banyak negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah memilih bersikap pragmatis. Mereka tidak melihat Rusia sebagai pihak yang harus diisolasi sepenuhnya, melainkan sebagai aktor besar yang tidak bisa diabaikan. Realitas ini secara tidak langsung menguntungkan Moskow. Perang ini telah menjadi lebih dari sekedar konflik regional. Ia adalah ujian terhadap tatanan dunia pasca Perang Dingin. Rusia, terlepas dari tekanan sanksi dan isolasi, menunjukkan bahwa negara besar dengan basis industri, militer, dan sumber daya yang kuat masih mampu menantang sistem global yang didominasi Barat. Ini bukan soal benar atau salah, tetapi soal fakta geopolitik yang tidak bisa dihapus begitu saja. Akhirnya perang Rusia-Ukraina bukan tentang siapa yang menang hari ini atau besok. Ini tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama, berpikir lebih dingin, dan menjaga kepentingan strategisnya di tengah tekanan global. Rusia menunjukkan bahwa ia siap memainkan permainan panjang ini dengan pendekatan yang tidak selalu dramatis, tetapi stabil dan terukur. Dunia boleh bereaksi, menekan atau mengkritik, tetapi konflik ini akan berakhir bukan oleh opini, melainkan oleh realitas kekuatan di lapangan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.